lagi saudara-saudariku yang terkasih, kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Walerubun MEC, dalam kisah para orang kudus setiap hari. Hari ini tanggal 11 November kita memperingati beberapa orang kudus di dalam gereja kita, yakni Santo Martinus dari Tours, uskup dan pengaku iman, Santo Menas Martir, Santo Theodoros Konstantinopel, dan Santo Theodorus Tudite Abbas dan pengaku iman. Yang pertama, Santo Martinus dari Tours, uskup dan pengaku iman. Martinus lahir di Sabaria, Pannonia, Hungaria Barat pada tahun 335 dan dibesarkan di Italia. Ayahnya seorang perwira tinggi Romawi yang masih kafir. Sulpicius Severus, pengikut dan penulis riwayat hidupnya, menyatakan bahwa pada umur 10 tahun, Martinus diam-diam mengikuti pelajaran agama Kristen tanpa sepengetahuan orang tuanya. Ayahnya sangat mengharapkan dia menjadi perwira Romawi seperti dirinya. Oleh karena itu, pada usia 15 tahun, ia memasukkan Martinus dalam dinas militer. Dalam suatu perjalanan dinas ke kota Amiens pada musim dingin tahun itu, Martinus berpapasan dengan seorang pengemis malang yang sedang kedinginan di pintu gerbang kota. Pengemis itu mengulurkan tangannya meminta sesuatu darinya. Sayangnya pada saat itu ia tidak membawa uang sesen pun. Apa yang dilakukannya? Tergerak oleh belas kasihannya yang besar pada pengemis malang itu, ia segera menghunus pedangnya dan membelah mantelnya yang indah, sebagian untuk dia dan sebagian diberikannya kepada pengemis itu. Ketika memasuki kota Amiens, banyak orang menertawakan dia karena mantelnya yang aneh itu. Pada malam itu juga, Yesus bersama sejumlah malaikat Allah menampakkan diri kepadanya. Dalam penglihatan itu, Martinus melihat Yesus mengenakan mantel setengah potong yang sama dengan bagian mantel yang diberikan kepada pengemis malang tadi. Kepada para malaikat itu, Yesus berkata, "Martin, seorang katekumen, memberikan aku mantel ini." Tidak lama kemudian, ia dipermandikan dan segera mengajukan permohonan pengunduran diri dari dinas ketentaraan. Kepada atasannya ia berkata, "Saya ini tentara Kristus, karena itu saya tidak boleh berperang." Atasannya dan perwira-perwira lain mencerca dan menuduh dia pengecut. Namun dengan tegas Martinus menjawab, "Saya berani pergi berperang dan bersedia berdiri di baris terdepan tanpa membawa sepucuk senjata pun." Akhirnya permohonannya dikabulkan dan ia secara resmi berhenti dari dinas militer Romawi. Sesudah itu ia menjadi murid Santo Hilarius, uskup Poitiers. Setelah beberapa lama dididik oleh Santo Hilarius, ia ditahbiskan menjadi imam dan diutus ke Illyricum, Yugoslavia, untuk mewartakan Injil di sana. Namun karena ia mendapat banyak tantangan dari para penganut aliran sesat Arianisme, ia mengundurkan diri dan hidup bertapa di sebuah pulau dekat pantai selatan Prancis. Kemudian ia bergabung lagi dengan Santo Hilarius dan mendirikan sebuah biara di Ligug, Prancis. Inilah biara pertama di Prancis. Di dalam biara itu ia menjadi pembimbing bagi para rahib-rahib lain yang ingin mengikuti jejaknya. Kemudian pada usia 55 tahun ia ditahbiskan menjadi uskup Tours. Ia tidak mempunyai istana yang istimewa, hanya sebuah bilik sederhana di samping sakristi gereja. Bersama rahib-rahibnya, Martinus giat mewartakan Injil. Tuhan meneguhkan khotbah-khotbahnya dengan banyak mujizat. Dengan berjalan kaki, naik keledai atau dengan perahu layar, ia mengunjungi semua desa di keuskupannya. Ia tidak gentar menghancurkan tempat-tempat pemuja berhala dan tanpa takut menentang praktek hukuman mati
yang dijatuhkan kaisar terhadap tukang-tukang sihir dan penyebar ajaran sesat. Itulah sebabnya ia tidak disukai oleh orang-orang Kristen yang fanatik. Akan tetapi Martinus tetap pada pendiriannya, menjunjung tinggi keadilan dan menentang sistem paksaan. Martinus adalah seorang dari para kudus yang bukan martir. Ia meninggal dunia pada tanggal 8 November tahun 397. Orang kudus kedua yang juga kita peringati pada tanggal 11 November adalah Santo Menas, martir. Orang kudus ini berasal dari Mesir dan dikenal sebagai penjaga unta. Kemudian ia menjadi prajurit dalam dinas militer Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Diocletianus. Pada waktu bertugas di Frigia, Asia Kecil, ia ditangkap karena imannya dan dibunuh pada tahun 295. Jenazahnya dimakamkan di Karm Abamina yang sampai kini menjadi tempat ziarah ramai. Dahulu kala di Roma terdapat sebuah gereja yang didirikan di Via Ostia untuk menghormati dia. Orang kudus ketiga yang juga kita peringati pada tanggal 11 November adalah Santo Theodoros Konstantinopel. Theodoros lahir di Kerak, sekarang Yordan, dan meninggal di Bitinia, Asia Kecil pada tahun 841. Mulanya ia menjadi biarawan di Yerusalem, dan setelah ditabiskan menjadi imam, ia diutus ke Konstantinopel bersama saudaranya Santo Theophanes untuk melancarkan perlawanan terhadap kaum bid'ah ikonoklasme yang didukung oleh Kaisar Leo V. Namun atas perintah raja, mereka dibuang ke sebuah pulau di Laut Hitam, terutama karena mereka berani mencela perceraian kaisar dengan istrinya dan menentang usaha raja untuk mengeluarkan semua gambar suci dari dalam gereja. Ikonoklasme adalah aliran kepercayaan yang menentang dipasangnya gambar-gambar atau ikon-ikon suci di dalam gereja. Kemudian ketika Theophilus, juga seorang penganut ikonoklasme, menjadi kaisar, mereka kembali ke Konstantinopel. Namun kemudian mereka ditangkap sekali lagi dan dibuang. Jadi 2 kali mereka mengalami pembuangan. Akibatnya Theodoros meninggal di Bitinia, Asia Kecil pada tahun 814 sebagai akibat dari penganiayaan atas dirinya. Sementara Theophanes setelah pembuangan itu menjadi uskup di Nisea. Ia wafat pada tahun 845. Theodoros sangat gigih dalam membebaskan gereja dari kekuasaan dan pengawasan negara yang dianggapnya selalu meremehkan semangat Kristiani. Ia juga dikenal sebagai tokoh pembaru hidup membiara yang sangat besar pengaruhnya di kalangan gereja timur. Selama berada di tempat pembuangan itu, ia sangat rajin menulis berbagai karya tulis, katekese, khotbah, nyanyian, dan buku-buku untuk membela iman yang benar. Orang kudus keempat yang juga kita peringati pada tanggal 11 November adalah Santo Theodoros Studite, abbas dan pengaku iman. Theodoros lahir pada tahun 759 di sebuah kota dekat Akronium, Asia Kecil. Dalam soal kehidupan membiara di Konstantinopel, Bizantium, beliau tergolong seorang rahib dan abbas yang mempunyai pengaruh besar. Ia tetap menjunjung tinggi penghormatan kepada gambar-gambar kudus yang dipajang di dalam gereja sebagai perlawanan terhadap bid'ah ikonoklasme. Sebagai akibat dari perjuangannya mempertahankan ajaran-ajaran gereja, ia beberapa kali dibuang dan akhirnya meninggal dunia pada tanggal 11 November tahun 826 di Akritas, sekarang Cape Gallo, Yunani.
pada tahun 794, ia menjadi abbas sebuah biara yang didirikan di lahan perkebunan milik ayahnya di Sakodion dekat Olympus. Dalam kedudukannya itu, ia melancarkan kritik terhadap perkawinan kembali Kaisar Konstantinus ke-6 setelah perceraiannya. Kritikan itu mengakibatkan pembuangan atas dirinya ke Salonika. Namun pada tahun 797, ia diizinkan kembali oleh penguasa yang baru. Tidak lama kemudian, para perampok Islam memaksa Theodoros bersama rahib-rahibnya pindah ke Konstantinopel. Di Konstantinopel, mereka diizinkan menetap di sebuah biara pertapaan di Studion. Pada tahun 799, Theodoros menjadi abbas di biara Studion dan aktif menulis beberapa karangan tentang corak hidup membiara. Pada tahun 809, Theodoros sekali lagi dibuang demi melindungi Nicephorus, seorang awam yang diangkat menjadi patriark Konstantinopel. Namun pada tahun 813, dari tempat pembuangannya, Theodoros mendukung Patriark Nicephorus dalam usahanya melawan bid'ah ikonoklasme. Sebagai akibatnya, Nicephorus pun segera menyusul dia ke pembuangan. 7 tahun kemudian, Theodoros diizinkan kembali ke Konstantinopel, tetapi pertentangan yang terus-menerus dilancarkannya terhadap penganut ikonoklasme mengakibatkan pembuangannya yang terakhir di Akritas hingga wafatnya pada tanggal 11 November tahun 826. Ia dimakamkan pertama di Akritas dan kemudian relikwinya dipindahkan ke biara Studio pada tahun 844. Saudara, demikianlah orang-orang kudus yang kita peringati pada tanggal 11 November, yakni Santo Martinus dari Tours, uskup dan pengaku iman, Santo Menas, martir, Santo Theodoros Konstantinopel, dan Santo Theodoros Studite, abbas dan pengaku iman. Santo Martinus dari Tours, Santo Manes, Santo Theodoros Konstantinopel, dan Santo Theodoros Studite, doakanlah kami. Tuhan memberkati.